Menjelang pemilu, khususnya Pilpres tahun 2024 mendatang, udah mulai bermunculan isu-isu terkait pemilu ya, dan lebih spesifiknya tadi Pilpres gitu ya di masyarakat. Salah satunya tentunya orang-orang mulai mengangkat nama-nama, kira-kira nanti siapa nih yang akan bertanding ya untuk menjadi RI 1 gitu kan di tahun 2024 nanti. Dan kemudian ada yang mulai berspekulasi apakah koalisi yang sekarang ada akan pecah, apakah akan berubah petanya gitu ya, siapa akan melawan siapa, di backup oleh partai yang mana. Nah, itu yang akan kita bahas dalam episode kali ini bersama Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kali ini kita bakal bahas tentang peta Pilpres 2024, lebih tepatnya ya, Pilpres sebenarnya. Jadi siapa yang akan dicalonkan oleh koalisi yang mana, partai-partainya kira-kira seperti apa peta koalisinya gitu. Apakah yang dari kemarin bermusuhan akan tetap bermusuhan, apakah akan menjadi seporos justru atau gimana. Nah, ada nggak nih mungkin data-data dari SMRC yang mungkin menggambarkan sentimen masyarakat tentang ini? Oke. Topik ini satu langkah maju kan ya, karena sebelum-sebelumnya kita membahas 4 kali tuh tentang pemilunya ada apa enggak kan? Ya, apakah akan mundur? Akan mundur kan? Apakah yang sekarang lagi menjabat pemerintah bisa sudah maju presiden lagi? sendiri ya, udah melantik ketua KPU dan Bawaslu, artinya pemilu udah on schedule gitu ya. Udah pastilah ada pemilu 2024. Tanggal 14 Februari nanti ya, 2024. Nah, oleh karena itu kemudian langkahnya pertama adalah yang jadi perhatian masyarakat adalah siapa pengganti Pak Jokowi, ya kan begitu tadi, seperti Ania sebut. Nah, apa yang membuat seseorang bisa jadi calon dalam konteks sistem pemilihan kita, pemilu kita, itu cukup unik. Karena apa? Karena pencalonan presiden itu didikte oleh kekuatan partai di parlemen. Padahal kita, berapa persen tuh ini ya? Padahal kita punya sistem presidensialisme. Sebenarnya sistem presidensialisme itu harusnya independen dari kekuatan parlemen. Nah, ini menarik di kita. Jadi orang mau jadi presiden ditentukan oleh parlemen gitu. Karena ada presidensial threshold ya. Iya, itu karena itu, dan itu yang menentukan sebenarnya sampai hari ini. Iya. Tapi sedang digugat di Mahkamah Konstitusi agar threshold itu dihilangkan. Nah, untuk mengetahui calon-calon dan koalisi tersebut, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan kan ya, kenapa satu partai dengan partai lain bisa berkoalisi dan mendukung satu pasangan tertentu. Nah, saya setidaknya ada 6 faktor yang bisa mempengaruhi partai politik bisa berkoalisi. Pertama adalah kesamaan platform partai atau ideologi, sebut biasa begitu. Ideologi yang dimaksud itu terutama dalam konteks kita itu adalah partai yang lebih nasionalis, disebut begitu, kebangsaan. Sebenarnya itu partai yang pluralis dalam pengertian inklusif terhadap sebagai berbagai identitas. Yang lainnya, di sisi yang lain adalah partai yang lebih menekankan ke Islam, gitu kan? Eksklusif gitu ya? Lebih eksklusif, karena Islam lebih diutamakan, kurang terbuka terhadap semua unsur yang beragam dalam masyarakat Indonesia. Kira-kira itu ideologi ya. Kalau kita bicara tentang ideologi, tidak-tidaknya saya melihat bahwa nasionalis sama Islam itu ada dua kutub yang paling nasionalis itu adalah PDIP. Ya. Ini paling nasionalis nih dari narasinya dia atau dari pandangan masyarakatnya terhadap dia? Dari pandangan saya. Oh, pandangan Mas Saiful. Jadi analisis Mas Saiful terhadap dari narasi. Tapi nanti kita lihat pandangan masyarakat. Itu kan. Nanti ada juga ya. Ada pandangan masyarakat. Selama ini saya menganalisis kira-kira kayak begitu. Yang paling Islam adalah PKS, gitu ya. Nah, karena jauh jarak ideologisnya ini, maka kemungkinan untuk bersama-sama itu di tingkat nasional itu tidak mudah. Itu pertama. Kedua, partai-partai lain dalam spektrum antara PKS sama PDI Perjuangan itu bisa berkoalisi. Pada dasarnya lah,
dilihat dari sisi ideologi. Misalnya PDIP dengan Golkar itu tidak ada perbedaan ideologis yang terlalu jauh. Dengan Demokrat, dengan Nasdem tidak terlalu jauh, kira-kira kayak begitu. Ya. Kalau menggunakan opini pemilih, maka spektrum ideologi itu sebagai berikut kan ya. Ini data nih, survei. Ini baru tentang kapan Mas Saiful survei? Akhir bulan lalu, survei nasional. Akhir bulan April, Maret. Maret. Oh, ya, akhir Maret ya. Dan ini survei nasional, bukan survei telepon. Dan ini data baru bagaimana masyarakat menilai dirinya, ideologi dia apa dalam spektrum Islam sama nasionalis itu. Dia apakah lebih cenderung ke Islam atau lebih cenderung nasionalis. Nah itu data baru selama ini. Nah kita menemukan di sini kan ya, kalau dilihat dari kiri ke kanan, yang kiri itu kebangsaan, gitu ya, nasionalis. Yang kanan itu PKS. Ini menurut penilaian masyarakat, itu yang paling kanan itu adalah PKS. Oke. Ya. Jadi memang sesuai analisis. Analisis. Ini dari masyarakat secara nasional juga begitu. Ya. Dan yang paling kiri itu adalah PDI Perjuangan. Kira-kira begitu. Yang lainnya itu di antara. Cuma yang menarik di sini ada garis pemisah yang cenderung lebih Islam itu adalah ada 3 partai, PKS, P3, dan PKB. Which is menurut saya masyarakat cukup knowledgeable, cukup punya pengetahuan yang akurat tentang partai-partai ini. Tentang partai-partai ini, ideologinya itu menurut saya emang mengejutkan. Ini baru buat saya informasi ini. Sementara yang nasionalis itu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat, PAN juga masuk, gitu ya. Tapi udah dekat di garis pemisah antara tengah ya, di tengah, kira-kira kayak gitu. Nah, sementara pemilih sendiri itu sikapnya cenderung nasionalis. Jadi secara nasional pemilih kita itu dalam spektrum Islam dan nasionalis itu cenderung ke nasionalis. Sebutlah umumnya pemilih Indonesia itu nasionalis. Itu yang menjelaskan kenapa partai-partai nasionalis itu lebih laku. Karena sesuai dengan sentimen mereka sendiri, gitu, untuk berindonesia, berpolitik dalam konteks Indonesia. Nah, di samping ideologi itu, tadi kan ideologi berdasarkan pada nilai kebangsaan dan Islam yang mendefinisikan posisi politik. Tapi juga ada ideologi itu lebih didasarkan pada kebijakan, kecenderungan kebijakan apakah semua urusan itu harus diurus oleh negara atau ditentukan kebebasan oleh masyarakat ke pasar gitu. Kira-kira kayak gitu. Kita punya ideologi semacam itu. Nah, dalam soal ini kecenderungannya adalah bukan kecenderungannya, semua partai politik dinilai oleh pemilih itu adalah cenderung pada lebih pro negara. Gitu. Jadi diatur oleh negara nih. Diatur negara. Perekonomian. Dan demikian juga bagaimana pemilih di Indonesia seharusnya negara itu mengatur ekonomi atau tidak. Dan cenderung masyarakat pun secara umum cenderung ke negara kesejahteraan atau welfare state atau negara sosialis, kira-kira begitu. Jadi di sini tuh ada 2 kategori. Tidak ada yang pro pasar bebas, tidak ada. Pemilih itu cenderung pro negara, ekonomi komando, kan kayak begitu. Apakah itu yang cenderung Islam untuk partainya maupun yang yang nasionalis gitu. Jadi yang ada itu adalah kemudian nasionalis sosialis dan Islam sosialis. Jadi tidak ada yang liberal, tidak ada yang pro pasar. Gak ada nasionalis pasar bebas, ini nggak ada ya? Nggak ada. Nasionalis pasar bebas tidak ada, Islam pasar bebas tidak ada. Gitu ya. Jadi dalam soal ideologi ekonomi sama, gitu ya. Yang membedakan kemudian adalah di antara partai itu justru dalam ideologi Islam atau kebangsaan, bukan ekonomi. Ekonomi sama, kira-kira kayak gitu kan ya. Nah, itu faktor ideologi yang bisa membuat berkoalisi ya. Jadi dalam hal ini PDIP sama PKS mungkin jauh ya, terlalu susah. Tapi dalam soal ideologi yang berkaitan dengan ekonomi itu tidak menjadi faktor yang bisa menghambat, kira-kira begitu. Nah, komunikasi elit ya, komunikasi elit
itu adalah bagaimana itu sangat menentukan bagaimana selama ini misalnya kita lihat sejak pemilu presiden 2004 itu ya, tidak mudahnya komunikasi antara PDIP dengan Demokrat. Itu tidak mudah. Oke. Sampai hari ini, ya kan? Ya. Ketika Demokrat itu berkuasa, Pak SBY jadi presiden, Demokrat PDIP memilih sebagai oposisi. Oke. Begitu PDIP menjadi penguasa, partai paling besar pendukungnya, presidennya dari PDI Perjuangan. Setahu saya Demokrat ingin bergabung dengan pemerintah, tapi PDI Perjuangan nampaknya tidak menerima itu. Jadi tidak mudah kan? Ya. Karena konteks itulah maka itu akan mempengaruhi bagaimana koalisi akan terbentuk nanti. Itu satu. Kedua, karena pengalaman sebelumnya ada juga partai yang tidak bisa bertemu, komunikasinya tidak mudah adalah antara Nasdem sama Gerindra. Kenapa itu terjadi? Mereka punya pengalaman sendiri tentang itu. Dan saya tidak bisa jelaskan ke publik soal ini. Ya. Tapi itu tidak mudah berkoalisi antara Gerindra sama Nasdem. Belakangan Nasdem sama PDIP juga tidak mudah berkoalisi, tidak mudah berkomunikasi, gitu ya. Oleh karena itu, faktor kemampuan komunikasi ini, kemudahan komunikasi, suasana kebatinan di antara elit partai itu mempengaruhi nantinya formasi daripada koalisi. Nah, kemudian kita melihat faktor yang ketiga itu adalah ada kecenderungan bagaimanapun tiga partai besar yang sangat berpengaruh untuk menarik menjadi poros untuk koalisi, yaitu PDI Perjuangan. Dia tanpa koalisi bisa mencalonkan cukup PDI Perjuangan. Kedua, ada partai yang masih membutuhkan tambahan sedikit, yaitu Gerindra sama Golkar. Nah, oleh karena itu tiga partai ini itu akan menentukan poros gitu ya, siapa dengan siapa dan seterusnya seperti itu di dalam koalisi ini. Ya. Nah, karena threshold kita itu terlalu tinggi, 20%, ya. Oleh karena itu maksimal 4, dan itu tidak mungkin kelihatannya, karena apa? Karena kalau 4 itu mengandaikan PDI Perjuangan maju sendiri tanpa koalisi. Dan itu dalam sejarahnya tidak terjadi, tidak ada. PDI Perjuangan cenderung akan mengajak partai yang lain, gitu ya. Nah, kemudian intensitas harus menjadi calon presiden. Itu ada partai yang pimpinannya harus jadi calon. Itu sudah sangat kuat. Itu adalah Gerindra. Jadi mau kalah kan mau menang, kira-kira kayak begitu. Menurut Gerindra, kader-kadernya setidaknya Pak Prabowo harus tetap maju. Mungkin karena pertimbangannya adalah efek Pak Prabowo terhadap partai Gerindra itu sendiri. Jadi itu partai-partai yang lain tidak sekuat Pak Prabowo. Misalnya di Golkar, Erlangga mungkin belum begitu yakin apakah dia akan maju nomor 1. Demikian juga Puan, walaupun partainya besar juga belum, kira-kira begitu. Nah, partai-partai yang lain kan lebih kecil, jadi kemungkinannya. Oleh karena itu faktor Pak Prabowo menjadi sangat penting karena dia akan maju untuk jadi nomor 1. Kemudian faktor yang kelima, elektabilitas bakal calon. Sejauh ini dalam 2 tahun terakhir kita udah men-track bahwa belum ada perubahan signifikan di dalam komposisi dukungan pemilih terhadap calon. Selama ini 3 besar itu Prabowo sama Ganjar itu kurang lebih udah seimbang sekarang. Ganjar kan pendatang baru di tingkat nasional, Prabowo udah berkali-kali kayak gitu. Terus kemudian ada Anies. Jadi 3 besarnya itu. Jadi faktor ini akan juga mempengaruhi pola koalisi yang akan terbentuk nantinya kan ya, gitu ya. I see. Dan keenam, nah kita lihat di sini ya, pola yang saya sebut tadi 3 besar ya. Itu dari setahun terakhir ya, Maret 2021 sampai Maret 2022 ini Pak Prabowo cenderung tidak mengalami kemajuan di dalam survei ini. Ganjar yang mengalami kemajuan sama Anies. Ini menarik gitu ya.
dari sisi ini. Ini faktor 3 besar ini bisa mempengaruhi pola koalisi nantinya. Kemudian faktor Ormas Nahdlatul Ulama itu juga ikut mempengaruhi setidaknya untuk wakil calon. Jadi dalam sejarahnya misalnya Ibu Mega PDI Perjuangan itu cenderung akan berkoalisi sama tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama. 2004 dulu Ibu Mega berkoalisi sama Hasyim Mujadi, sama mengajak Hasyim Mujadi sebagai calon wakilnya. Kemudian di 2009 tidak, tapi 2014 Pak Yusuf Kalla juga tokoh NU dengan Pak Jokowi. Kemudian kemarin Pak Jokowi 2019 dengan Pak Ma'ruf Amin, itu juga tokoh NU. Jadi unsur ini menjadi penting, akan mempengaruhi pola-pola koalisi. Asar-asar itu maka dari 6 variabel tadi, dari variabel itu digabung kira-kira gitu kan ya, maka kita akan menemukan koalisi dengan pertama yang paling mungkin adalah dengan tiga poros, gitu ya, 3 pasangan, akan membentuk 3 pasangan nanti. Yang pertama adalah PDIP pertama ya, yang apa namanya, yang poros pertama, kalau pasangannya itu apa namanya, koalisinya itu adalah PDI Perjuangan sendiri akan maju gitu ya, itu peluangnya saya katakan tadi itu kecil kemungkinannya, karena PDI Perjuangan kemungkinan merasa tidak strategis kalau dia maju sendiri ya. Nah, oleh karena itu maka kemungkinan adalah ada 3 poros. Poros pertama adalah PDI Perjuangan sebagai leadnya, dia bisa mengambil siapa saja sebagai teman, mungkin P3 supaya suasana Islamnya bisa masuk, atau PAN kayak begitu, PDIP. Kemudian Gerindra tidak cukup, dia membutuhkan 1 partai. PKB cukup, misalnya Prabowo sama Caimin, mungkin saja gitu ya. Dan Golkar ini sebagai partai besar, itu mungkin bisa dia terbuka untuk Nasdem, terbuka untuk Demokrat, terbuka untuk PKS gitu ya. Jadi kalau yang pertama PDIP itu mencalonkan Ganjar, karena apa? Tadi kombinasi adalah inginnya Puan, tapi elektabilitas Puan terlalu rendah. Dari PDIP, kader PDIP yang elektabilitasnya kompetitif itu Ganjar, maka kemungkinan Ganjar akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan gitu ya. Pasangannya siapa? Kemungkinan ngambil dari NU gitu ya. Mungkin Khofifah, dia cukup kuat di Jawa Timur, NU. Kemudian Yahya Stakuf mungkin gitu ya. Atau kalau melihat kemampuan logistik mungkin Erick Thohir, atau wilayah yang provinsi yang pemilihnya sangat besar, Jawa Barat mungkin Ridwan Kamil. Jadi itu kemungkinan. Kemudian Prabowo mungkin dengan Muhaimin Iskandar, itu cukup. Kemudian poros yang ketiga itu adalah yang didukung oleh Golkar, itu adalah mungkin Anies sama Airlangga. Ya. Atau kenapa bukan Airlangga yang nomor 1? Karena Airlangga juga sama dengan Puan, itu terlalu rendah elektabilitasnya. Jadi kemungkinan dikasih sama Anies yang lebih kompetitif. Kalau bukan dengan Airlangga, mungkin Anies dengan AHY. Gitu ya. Demokrat. Tanpa Golkar, itu bisa Nasdem, PKS, sama Demokrat. Bertiga. Iya, bertiga itu cukup. Gitu ya. Nah, itu yang 3 poros. Nah, bagaimana kalau yang 2 poros? 2 poros kan ada perkembangan dalam berita-berita gitu ya. Mbak Puan akan menjadi wakilnya Prabowo, gitu. PDIP sama Gerindra, gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan PDIP Gerindra akan berhadapan dengan Golkar dan teman-temannya yang lain. Selain itu, kemungkinan ya. Nah, kemungkinan Prabowo Puan mungkin lawan Anies, gitu ya. Atau alternatif berikutnya adalah PDIP Gerindra lawan Golkar Nasdem, Prabowo Puan melawan Ganjar. Gitu. Bisa saja. Misalnya Ganjar didukung bukan oleh PDIP. Kalau melihat peluangnya untuk menang, kemungkinan dia akan didukung oleh partai-partai tersebut. Kira-kira kayak begitu pola yang akan terbentuk. Nah, kita punya simulasi 3 pasangan itu
tidak semua disimulasikan, cuma satu simulasi yang kita coba, dan hasilnya itu sangat seimbang. Jadi ini Anies Baswedan sama AHY, Ganjar Pranowo sama Erlangga tadi ya, kemudian Prabowo Subianto dengan Puan. Ya, ini coba 3 poros berarti. Nah, 3 poros ini. Ya. Hasilnya saya sebut ini seimbang, gitu ya. Jadi kita belum tahu, lihat perkembangan 2 tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Ya. Terus sekarang 2 poros saja, 2 poros, Prabowo Subianto dengan Puan, ya kan? Kemudian Anies Baswedan dengan Agus. Ini juga seimbang. Selisihnya tidak terlalu signifikan secara statistik. 41 dengan 38. Iya, 38. Iya, 3% cuma. Jadi secara statistik tidak signifikan. Ya. Kemudian ini kemungkinan Ganjar Pranowo sama Erlangga Hartarto, ya. Jadi Ganjar tidak didukung oleh PDI Perjuangan dalam hal ini, mungkin gitu ya. Sementara Prabowo Subianto dengan Puan. Nah, ini juga keadaannya seimbang, 40-39. Jadi kalau polanya seperti ini, maka kita sekarang belum bisa memperkirakan pasangan mana yang akan unggul. Cuma kalau dilihat dari Prabowo yang sudah berkali-kali mengikuti kontestasi ini, kemungkinan dia untuk menaikkannya itu lebih berat ketimbang Ganjar. Yang baru akan ikutan dan, ya. Ya, atau Anies, kira-kira kayak begitu. Itu kemungkinan pola-polanya, Tania, di dalam koalisi yang akan terjadi menjelang 2024 ini. Dan saya kira di akhir tahun ini udah semakin mengerucut kemungkinan koalisi itu. Oke, Mas Saiful. Harusnya udah cukup jelas nih ya gambarannya kira-kira tadi koalisinya seperti apa, baik itu faktor-faktor yang menentukan juga apa aja tadi udah di breakdown sama Mas Saiful, dan kita bisa lihat tadi juga ketika disimulasikan ya di dalam konteks 3 poros maupun 2 poros, dan sebetulnya udah cukup sejalan Mas Saiful dengan analisis bohongan orang-orang lah ya, maksudnya yang suka ada di Twitter atau di Instagram atau di Facebook itu juga sama sebetulnya, nggak jauh-jauh nama-nama yang keluar kira-kira ini, dan banyak juga yang sudah menduga kayak ada kemungkinan nih Ganjar maju lewat partai lain kalau misalnya Puan akan tetap dijagokan oleh PDIP untuk jadi wakilnya Prabowo. Ya, untuk jadi wakilnya. Gitu. Kemungkinan itu terjadi ya. Karena apa? Karena cukup banyak partai-partai yang tidak punya tokoh yang cukup kompetitif. Oleh karena itu terbuka terhadap siapa saja tokoh nasional, apakah berlatar belakang politisi, pengusaha, pimpinan daerah dan sebagainya untuk menjadi calon mereka. Ya. Oke, cukup dulu, sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.